Oke, sambil menunggu yang lain ya, ini coba saya tayangkan Indonesia lebih jauh. Coba kita ke Nusa Tenggara Timur, ke Pulau Flores ya. Di situ ada suatu kota ya, yang terkenal dengan goyang itu ya, goyang atau lagunya itu ya, yang joget-joget itu. Wah, Maumere ya, pernah dengar ya Maumere? Di situ ada kantor pelayanan pajak Pratama ya, KPP ya, tidak hanya KP2KP, ternyata ada KPP di Maumere ya. Ya, nggak tahu, mungkin di salah satu di antara kalian mungkin aja ada yang ditempatkan di sana nanti ya. Coba kita lihat sekilas Maumere ya. Permisi bang, ini Jalan El Tari bukan? Iya betul, ini Jalan El Tari. Nah, KPP Pratama Maumere di mana ya bang? Oh, itu tempat kerja saya. Kakak yang mau buatin video profil kantor saya ya? Nah, betul bang, betul. Oh, ya udah, ikut saya aja. Ya, mari. KPP Pratama Maumere berada di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Tepatnya di Kabupaten Sika, Maumere, Jalan El Tari. Kabupaten ini adalah rumah bagi kurang lebih 300.000 penduduk dan menyimpan segudang potensi, baik wisata, sekarang kita udah sampai nih di sini di kantor kami. Besar ya kantornya? Iya dong. Ayo masuk. Oke, terima kasih pak. Sini. Nah, sekarang kita udah berada di TPT, Tempat Pelayanan Terpadu KPP Pratama Maumere. Wah, itu di depan sama di sini kok ada penghalang itu buat apa ya bang? Oh iya, sekarang kita kan sedang memasuki pandemi COVID-19. Dan sekarang kita sudah memasuki era kenormalan baru sejak Juni 2020. Nah, ini semua kita lakukan sebagai upaya untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Seperti menyediakan hand sanitizer dan menambahkan penghalang transparan. Wah, jadi aman ya bang? Aman, Kak. Dan semoga akan selalu aman. Jadi jangan khawatir. Nah, di KPP Pratama Maumere ini, pelayanannya memiliki banyak sekali fasilitas. Nah, selain itu ada juga layanan WhatsApp bot yang memudahkan wajib pajak untuk mendapatkan pelayanan. Tinggal ambil HP, ketik halo, dan akan mendapatkan balasan seperti ini. Oh, jadi gampang dan nyaman dong ya? Pastinya dong. Nah, mau lihat-lihat yang lain nggak? Boleh bang? Ayo. Nah, Kak, coba tebak nih. Sekarang kita lagi ada di mana? Ada papan tulis, ada meja sama bangku. Kok kayak di kelas ya, Bang?
Oke, mungkin itu aja sekilas ya terkait Momere. Ada yang sudah pernah ke Momere sebelumnya? Mungkin ikut belum ya? Oke, mau ke sana? Mau penempatan SK atau ST aja? Bagus ya tadi pantainya di sana bagus. Memang Nusa Tenggara Timur itu dianugerahi keindahan alam dan alam laut terutama ya yang luar biasa ya. Pantai-pantainya jernih ya. Pantai di sana itu ini ya apa? Seger gitu loh. Maksudnya itu dulu saya pas kesana nggak bau gitu loh. Maksudnya nggak bau. Biasanya kalau di pantai itu kan bau amis gitu ya. Itu enggak dan airnya itu apa jernih gitu ya, airnya jernih, dipakai untuk berenang itu kayak ya seger aja, nggak terlalu lengket gitu, nggak ya. Kalau pengen ini ya, kalau mungkin ditempatkan di sana humus kan karena itu sudah KPP ya, mungkin saja kalian ditempatkan di sana tuh mungkin. Nah, Momere ini ada dulu kejadian sekitar tahun 92 kalau nggak salah, ingat saya 92 itu ada tsunami yang luar biasa besar di Momere, ada gempa 7,2 skala Richter atau berapa itu. Ya. Momere itu kan di tepi pantai ya, di tepi pantai itu luluh lantak itu bangunan di sepanjang tepi pantai di kota Momere itu, karena gede banget ininya sampai berapa ya, sepohon kelapa atau berapa itu. Nah, tapi sekarang sudah nggak ada bekasnya ya, dan diabadikan tadi ada monumen tsunami. Ya, jadi dulu sebelum tsunami Aceh 2004 itu yang gede yaitu tsunami di Flores. Salah satunya yang kena ya Momere itu. Kalau tsunami Aceh kalian sudah lahir belum ya? Sudah ya? Sudah lahir ya? 2004 gitu ya. Oke, itu ini ya, kita itu Indonesia tuh ring of fire dan sering terjadi gempa ya. Itu kalau saya dulu ke Aceh itu tahun 2000 berapa ya, 2005 pasca tsunami, saya ada penelitian ke sana dulu ya. Itu luar biasa memang, nggak apa, memang air laut itu sampai, kalau masjid kubahnya itu sampai di pucuknya gitu ada bekasnya. Di sekitar masjidnya itu habis itu bangunan. Biasanya kan memang tempat ibadah itu atau masjid itu dibangun paling kuat gitu ya. Jadi ketika di ini tsunami dia masih kokoh. Sedangkan yang lainnya tuh habis. Bahkan pondasi-pondasinya aja sudah nggak kelihatan, itu saking gedenya gitu ya. Kadang yang pondasi yang kelihatan itu malah beberapa itu ada yang bagian toilet kayak gitu masih ada kelihatan. Tapi ada yang benar-benar tersapu bersih. Gitu. Jadi kalau tsunami itu ngeri sekali memang ya. Ada itu satu desa yang tempat saya penelitian itu habis semuanya, tengernya penandanya tuh cuma ada pohon itu loh. Rumah saya dulu dekat pohon ini, dekat ini. Ketika membangun lagi ada pembangunan itu ya, itu mungkin kira-kira aja dulu di sini loh rumah saya ini ya. Tapi sekarang mungkin nggak terlalu kelihatan ya, udah dibangun semua. Itu memang luar biasa Aceh ketika itu luluh lantak, tapi ada hikmahnya. Setelah itu 2005 itu ada perundingan GAM dan pemerintah RI ya, sehingga Aceh lumayan damai sampai sekarang ini. Jadi di daerah konflik itu ini ya penuh ketidaktenangan ya. 2005 saja saya ke sana itu masih banyak tentara. Saya ke luar kota sendiri gitu, naik angkot kayak gitu, bawa alat-alat ini. Itu masnya wartawan ya? Enggak Pak, saya mahasiswa. Ini apa? Saya diperingatkan teman saya, ini ada penculikan di sana-sana, Mas Sony nggak usah ini ya ke luar-luar ini. Tapi saya seneng nongkrong di warung rokok depan tempat saya menginap gitu sambil belajar bahasa Aceh. Jadi ketika kita nanti ya, kalian mungkin nanti ditempatkan di manapun ya, yang mungkin di luar ekspektasi kalian, itu segeralah bisa membaur dengan masyarakat sekitar ya,
bisa cepat beradaptasi, itu kalian tidak menjadi beban. Kalau kalian mengeluh, berkeluh kesah, itu nggak akan merubah keadaan, ya, malah membuat kalian sakit, menurunkan performa kalian. Lebih baik selami apa yang menarik, yang kira-kira nggak biasa di apa di daerah kamu. Entah kamu kalau nggak senang bersosialisasi, ya kamu bisa lakukan yang lain, apa menjelajah kotanya atau kemana gitu. Jadi itu yang saya lakukan ketika saya kayak dulu pindah mutasi ya keluar Jawa kayak gitu. Saya senang mengeksplor yang mana-mana, kan saya ini ya jauh dari keluarga, itu keluarga nggak saya bawa, jadi menghilangkan rasa jenuh dan sebagainya, itu kita perlu suatu aktivitas yang membuat kita happy agar kita selalu semangat ya setiap hari dan tidak larut dalam kesedihan. Itu ya, hidup sekali aja kok dibikin sedih, apapun masalahnya pasti ada solusinya ya. Seperti sekarang ini pandemi, waduh ini semuanya bosan di rumah ya, disuruh ini itu, waduh saya minta orang tua untuk jaga toko, untuk membantu bekerja, ini. Memang itu banyak sekali kendalanya dan inilah kehidupan ya. Dan jadi manusia dewasa itu ya perlu ini bisa memilah-milah waktu, memprioritaskan waktu sebaik mungkin dengan berbagai kompromi yang ada. Oke, itu sharing dari saya sedikit aja ya. Baik, ini sudah 30, itu berarti masih 29. Ada yang belum bisa bergabung? Ini jumlahnya berapa siswanya? 30 atau 29? 30, Pak. Berarti masih ada satu yang belum bisa bergabung. Oke. Tolong dihubungi ya yang belum ini. Kalau memang sakit nggak apa-apa, nggak ikut nggak apa-apa. Nanti bisa saya ini juga. Oke. Saya administrasikan dulu ini ya. Sekar yang belum hadir siapa Sekar? Runeva, Pak. Runeva sering banget ini ya. Jaringannya ya, nggak bagus ya. Iya, Pak, kayaknya. Mungkin bisa, kalau nggak bagus mungkin bisa masuk sebentar, klik terus. Nah, ini aja ya. Mata kuliah lain juga dia susah masuk ya ininya ya. Iya, Pak. Oke. Baik, mungkin kita lanjut dulu materi yang ini ya, minggu lalu ya, sebelum kita ke materi yang ada di ARPS hari ini tentang good governance. Kemarin sampai sini ya, kayaknya ya. Iya. Oke, sebelum saya masuk ke materi, saya izin sebentar ke belakang. Silakan kalau mau ada yang mau ke belakang.
Baik, ini kemarin aspek alamiah ya, geografi, kependudukan, sumber daya alam. Ya, alamiah ini yang statis ya. Jadi ya sekiranya tidak banyak berubah. Nah, ini kalau kalian lihat Indonesia ya. Indonesia ini hutan apa ini? Hutan apa ini? Yang ada kabutnya ini. Ini jenis hutan apa ini? Hutan. Ada yang tahu ini hutan apa ini? Lindung. Hutan lindung. Oke, bisa jadi ya. Hutan hujan, Pak. Hutan hujan. Oke. Betul ya. Hutan hujan tropis ya. Hutan hujan tropis. Biasanya hutan hujan tropis itu bisa ditetapkan sebagai, kalau hutan lindung, konservasi itu kan lebih ke pemilah-milahannya ya. Bisa ditetapkan jadi hutan lindung, bisa ya. Nah, hutan hujan tropis itu ya di Indonesia keadaannya sampai saat ini semakin berkurang ya. Semakin berkurang. Dulu Indonesia terkenal dengan zamrud khatulistiwanya. Hutan hujan tropis di Indonesia itu sebagian besar dulu kan di Kalimantan ya, di Kalimantan, ya di Papua, di Sumatera. Nah, seiring dengan banyaknya pembalakan liar ya, setelah reformasi itu pembalakan liar itu luar biasa. Padahal sebelumnya itu sudah eksploitasi hasil hutan itu sudah ini banget ya, udah masif ya. Jadi tambah parah ya kerusakan hutannya. Nah, padahal hutan hujan tropis ini salah satu paru-paru ini ya dunia ya. Dia menyimpan karbon yang luar biasa. Coba kalau karbon itu dilepaskan, waduh, bisa ini ya perubahan iklim ya. Nah, itu ada kabutnya itu, biasanya ada puncak-puncaknya, ada kanopi itu ya di pohon yang sampai ke atas banget itu kayak membentuk kanopi itu. Itulah salah satu kekayaan kita ya, ya tidak bisa di semua tempat di dunia ini ya nggak mungkin bisa hutan hujan tropis itu bisa tumbuh ya. Misalnya ya di bagian ekuator aja yang iklimnya sering hujan ya. Namanya saja hutan hujan tropis, jadi hujan sepanjang tahun ya. Karena dekat ekuator, penguapan tinggi, sering terjadi hujan. Musim kemarau, musim hujan itu tidak jelas ya di situ. Ya, tidak hanya pohon-pohonnya, keanekaragaman ini ya faunanya di situ ya. Damai gitu ya, kayak masuk hutan itu. Segar udaranya ya. Takut Pak banyak nyamuk. Ya banyak nyamuk memang. Oh iya, kalau di Maumere sana nanti kalau kalian ditempatkan mungkin lebih sedia obat-obatan malaria ya, karena di sana masih endemik kalau nggak salah malaria ya. Nusa Tenggara Timur banyak ini masih malaria itu. Sebelahnya itu mana itu? Itu Raja Ampat ya, Raja Ampat dengan pesonanya yang luar biasa seperti itu ya. Kalau teman-teman di DJP sepertinya punya pas untuk masuk itu gratis ya. Di bawah ada Bromo ya luar biasa juga keindahannya ya. Nah, ini aspek geografi. Ini baru ini yang ini ya. Belum pulau-pulaunya dengan kekayaannya yang luar biasa. Ya, kondisi lautan, daratannya yang penuh dengan sumber daya alam. Ya, tinggal bagaimana kita mengoptimalkannya demi ketahanan nasional bangsa Indonesia. Apakah kita mau mewariskan hutan yang sudah bopeng-bopeng, ya, sudah gundul. Padahal kalau di Kalimantan itu hutan hujan tropis sekali rusak itu lama pulihnya, puluhan bahkan ratusan tahun baru bisa pulih karena tanahnya nggak subur. Ya. Jadi untuk mewujudkan yang seperti itu lama sekali kalau di Kalimantan. Jadi tak heran kalau penebangan
pembalakan yang dilakukan bertahun-tahun yang lalu belum bisa mengembalikan wujud hutan seperti sedia kala, seperti sebelumnya. Paling cuma tumbuh semak-semak saja, karena tanahnya itu tanah miskin hara, tanah potsol yang kuning itu, tanah warsa yang putih itu. Ya. Jadi kalau kalian nanti terbang di atas Kalimantan dengan pesawat ATR, misalnya ATR 72 itu yang baling-baling itu, kalian jelas banget itu. Lah itu kayak lubang-lubang apa lubang-lubang putih-putih kayak gitu. Itu bekas hutan yang sudah tertebang. Ya, tanahnya nggak hitam, nggak coklat, nggak merah, tapi melainkan kuning dan putih. Kalau yang hitam-hitam atas itu seresah ya, daun yang sudah membusuk ya, humus jadi humus itu. Aspek demografi ya, Indonesia sekarang ini berapa jumlah penduduknya? Sekitar 260 juta lebih tentunya. Ya. Penduduk yang luar biasa besar seperti itu, apa sih manfaatnya bagi Indonesia? Apa manfaatnya bagi Indonesia? Apa hubungannya dengan ketahanan nasional kita? Malah menjadikan tidak tahan, malah menjadikan kita rapuh atau gimana? Demografi kita saat ini. Persebarannya merata nggak kita? Tidak merata. Ya, terkonsentrasi di Pulau Jawa. Ya, kalau memang zaman dahulu itu kalau menghuni kan yang tempat yang subur, banyak airnya. Tak heran kalau Jawa itu banyak penduduknya, tapi kan kapasitasnya sudah sudah tidak memungkinkan lagi untuk ya kalau mendapatkan lahan yang layak untuk diolah karena terbatas. Ya, sehingga untuk Indonesia masih punya wilayah yang luas, ya orang-orang Jawa, Bali itu pada ditransmigrasikan, yang terutama yang tidak punya lahan, yang tidak punya pekerjaan tetap, ya itu sekitar masif itu tahun 60-an, 70-an itu transmigrasi, ya. Dan lumayan berhasil ya transmigrasinya saat itu, ya bisa membuat perekonomian pusat perekonomian baru di luar Jawa yang menghidupkan kehidupan ekonomi ya di tempat-tempat yang sebelumnya itu mungkin hutan juga bisa jadi. Teman saya itu dia anak seorang transmigran di Kalimantan Timur, asalnya dari Tulungagung. Orang tuanya itu sekitar tahun 70-an lah. Itu transmigrasi ke sana, diberi tanah, kalau mau buka lahan sendiri juga bisa, silahkan, asal bisa menebang, membersihkan lahannya itu, menebang pohonnya itu ya. Tapi kan hutan hutan tropis kayak gitu itu wah, dan luar biasa babat alasnya, benar-benar babat alas ya gitu ya, babat hutannya. Ya sekarang ya ini dia jadi pegawai Kementerian Keuangan, ya, termasuk yang berhasil di desanya dia. Ya. Nah, tantangan kita tuh luar biasa besar ya. Tidak hanya jumlah penduduknya, karena jumlah penduduk yang besar kalau homogen lebih gampang ini ya mentreatmentnya. Tapi kalau heterogen, nah, luar biasa tantangannya. Ras, agama, golongan, ya sukunya itu beda-beda. Nah, kalau kita itu ini piramida ini ya, seperti bentuk piramida ya, yang tua semakin sedikit ya. Kalau di Jepang mungkin sudah terbalik ya, piramida terbalik ya. Penduduk usia tua itu banyak karena yang berumur panjang banyak, fasilitas kesehatan semakin bagus sehingga umur panjang banyak. Kalau di Indonesia masih ini piramida, tapi sebentar lagi bukan kayak piramida tapi seperti menggelembung di tengah ya, sekitar 2040 sampai 50 2045 itu kita mengalami yang namanya bonus demografi, bahwasanya angkatan muda, angkatan kerja itu sangat besar di Indonesia ya, sehingga diharapkan itu menjadikan bonus apa maksudnya, itu adalah sumber daya manusia produktif yang bisa membangun bangsa negara ini bisa lebih cepat, mengakselerasinya lebih cepat.
Tapi ada syaratnya, kalau generasi yang mudanya, generasi yang kreatif, inovatif, rajin bekerja, bukan generasi yang malas-malesan, ya, bukan generasi yang cuma suka berkelahi saja. Ya. Bonus demografi. Diperkirakan kita 2045 PDB-nya sekitar 9-10 triliun dolar. 9-10 triliun dolar PDB. Ya. Sekarang sekitar 1 triliun dolar sekarang. Jadi PDB kita itu malah lebih kecil daripada nilai kapitalisasi pasar salah satu perusahaan di Amerika. Kita lebih kecil dari apa itu? Ada yang tahu? Kita lebih kecil dari perusahaan apa? PDB kita loh, produk domestik bruto pada. Ya, belum anggaran APBN jauh lebih kecil. Dari Apple itu 2 triliun dolar valuasinya. PDB kita 1 triliun dolar. Ngeri nggak kayak gitu? Mungkin Apple itu bisa membeli negara di sana Afrika, itu bisa dibeli mungkin sama Apple ya. Dan Microsoft ini mengikuti jejak Apple menjadi salah satu perusahaan dengan kapitalisasi pasar 2 triliun dolar. Jadi sudah ada 2 ini, Microsoft, Apple dan Microsoft. Sebentar lagi mungkin Amazon. Itu ya kapitalisme luar biasa ya ininya ya. Jadi tidak terbatas administratif negara, dia asal mendapatkan sesuatu yang efisien, ya dia tertarik dengan negara tersebut untuk memindahkan proses produksinya. Nah ini kita nanti, inilah salah satu nanti alasan kenapa sih kita perlu mewujudkan good governance yang akan kita bahas setelah bahasan kita kali ini. Ini peta persebaran penduduknya. Jawa gelap ini, sepekat ini penduduknya ya. Ini yang padat ya Jakarta, Jogja ya. Apalagi wah ini kita lagi ini ya menjadi sorotan dunia, menjadi epicentrum penyebaran COVID ya. Baru kita sudah mengalahkan India, Brasil, Rusia untuk saat ini ya, untuk kasus harian. Kemarin berapa puluh ribu kemarin? 54.000 ya. Itu angka yang luar biasa. 54.000 bayangkan. Itu belum ditrace semua, maksudnya belum dites semua. Mungkin kenyataannya bisa 2 kali lipatnya. Berarti ngeri sekali ya. Ngeri sekali ya. India yang jumlah penduduknya sekitar 4 kali lipat dari Indonesia, sekarang kasus hariannya sekitar 30.000 atau 20 ribuan. Kita 50.000. Berarti per 1 juta penduduk kita jauh lebih banyak, berapa kali lipatnya itu? 8 kali lipat mungkin. Ya, semoga lekas berakhir ini ya, semoga cepat menurun ya. Semuanya ini ya terdampak oleh COVID ini ya. Kalian jaga kesehatan baik-baik ya. Semoga kita dilindungi olehnya ya, tapi jangan lupa juga tetap prokesnya ya diperhatikan. Ya inilah peta persebaran penduduk Indonesia ya.
Nah, ini yang rawan-rawan itu kan yang di perbatasan-perbatasan yang penduduknya sedikit. Nah, kalau penduduknya sedikit itu kan rawan ini ya. Coba kalau banyak gitu. Nah, oleh karena itu kita perlu dimeratakan ya sehingga tumbuh pusat-pusat ekonomi ya di perbatasan-perbatasan itu juga ya sehingga tidak mudah intervensi asing ke kita. Oke, selanjutnya ini sumber daya alam tidak perlu saya bahas lagi ya. Tidak apa sih yang nggak ada di Indonesia. Ya, ini biji emas. Freeport puluhan tahun mengeruk emas dari Indonesia tanpa membangun smelter. Sekarang baru dalam proses pembangunan. Yang kemarin smelter itu mahal sekali memang membuatnya. Bagaimana sumber daya alam yang melimpah ini bukan menjadi kutukan bagi Indonesia, tapi bisa menjadikan modal bagi Indonesia untuk mengakselerasi kesejahteraan masyarakatnya. Sungguh ironis negara yang kaya raya seperti kita ini secara potensi ya tidak mampu mengelola potensi itu, tidak mampu mengelola anugerah yang diberikan Tuhan itu dengan seoptimal mungkin. Oleh karena itu perlu pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat publik yang tahu cara yang benar menjadi warga negara yang baik, ya, berkehidupan berbangsa dan bernegara yang baik itu seperti apa. Tidak menguntungkan dirinya sendiri, tapi lebih mengutamakan kepentingan bangsa, negaranya, saudaranya. Ya. Sehingga tidak mudah diiming-imingi kong kali kong dengan asing, ya, dengan pihak-pihak yang ingin mengeruk sumber daya alam kita. Pengaruh aspek sosial, ya ini yang dinamis ya, ada ideologi, ya, ini ideologi liberal, ya, komunis, ya kita Pancasila. Ya, ada yang paham agama juga. Liberal, pemerintah tidak terlalu ikut campur dalam ini ya kehidupan bermasyarakat rakyatnya, masyarakatnya. Ya, bebas kamu mau beragama, mau nggak beragama, ya lebih sekuler, mencari keuntungan sebesar-besarnya. Ya masih ada, kalau liberal murni ya enggak, tapi pengaruhnya itu diminimalisir lah ininya, Pak, ikut campurnya negara. Ya, sampai kebebasan berekspresi, berpendapat. Ya, seringkali kan kebablasan gitu ya, menyinggung ataupun merendahkan orang lain sehingga bisa menjadi faktor gesekan. Di negara maju aja yang sudah terbiasa dengan liberal seperti ini, berpendapat secara bebas, berpendapat itu menyinggung orang lain juga hal yang biasa, dikatakan itu adalah ekspresi ya kebebasan. Tapi kalau sudah menyangkut kebebasan itu sudah menyangkut menyinggung suatu agama, nah itu lebih sensitif, lebih berbahaya, seperti yang terjadi di Prancis berapa tahun yang lalu, 1-2 tahun yang lalu, ya, dan di beberapa negara Eropa, ya, menyinggung salah satu agama, ya, kalau di Islam itu kan tidak boleh menggambarkan sosok Nabi ya. Nah, menggambarkan aja nggak boleh, apalagi dibuat karikatur dengan narasi yang atau ini yang tidak bagus. Ya jelas saja tersinggung. Jadi kebebasan yang kebablasan ya kalau pemerintah nggak mengaturnya. Ada sisi-sisi yang perlu diperketat terkait kebebasan itu. Seperti di Indonesia itu negara sekuler enggak? Ya, kalau tadi kan ada negara agama semacam ini. Kita bukan negara agama, tapi kita juga bukan negara sekuler sebenarnya, meskipun Barat memandang kita sekuler gitu ya. Sebenarnya kita itu
kita nggak menggunakan agama sebagai salah satu dasar ya. Agama itu sudah masuk ngeblend, mix di Pancasila sebenarnya. Ya, Pancasila kan disusun dari norma agama, ya, budaya bangsa, kemudian pemikiran para tokoh. Ya. Dan sudah menaungi berbagai macam agama di Indonesia. Nah, kita juga nggak memisahkan agama juga, benar-benar pisah cuek bebek gitu, enggak. Kita ada Kementerian Agama, ngurusi agama-agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Ya. Karena kita percaya berdasarkan istilah pertama ya, bahwasanya percaya pada Tuhan yang Maha Esa, percaya pada Tuhan itu harus ya diyakini oleh seluruh warga negara Indonesia, karena itu menjadi fondasi dalam berperilaku, bertingkah laku, menjadi warga negara yang baik. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang beradab manakala kita tidak percaya Tuhan? Yang jadi nanti ya kayak gini, komunis. Ya. Komunis itu kan percaya ini ya, paham materialisme. Percaya pada hal-hal yang nyata saja, yang nampak secara kasat mata. Yang nggak nampak, tahayul, dianggap tahayul, termasuk agama, termasuk Tuhan, ya, termasuk ya akhirat dan sebagainya, itu dianggap nggak ada. Ya. Jadi nggak ada yang mereka takutkan, kecuali ya orang yang berusaha untuk merongrong mereka, untuk menjatuhkan mereka, itu yang mereka takutkan. Oleh karena itu kebebasan berekspresi di negara-negara komunis itu biasanya dibatasi, lebih dibungkam. Kalau kalian ingat di Cina, tragedi Tiananmen, ngeri sekali itu. Manusia berhadapan dengan tank. Ya. Yang baru-baru aja inilah, bahkan suatu perusahaan yang sudah berjasa mengangkat nama Cina di mata internasional, Alibaba misalnya milik Jack Ma, itu aja sekarang dibatasi, ya, dihalang-halangi untuk menjadi lebih besar karena mengancam sistem finansial konvensional yang ada di Cina. Jack Ma kan mengkritiknya sebagai sistem yang sudah usang. Habis ngomong seperti itu langsung di ini ya, sudah banyak tekanan terhadap Jack Ma. Jack Ma kan sekarang nggak banyak muncul dia. Perusahaannya juga ditekan, didenda dan sebagainya. Nggak mau nanti peran negara itu digantikan oleh sektor-sektor swasta itu ya. Mereka takut kalau terguling. Ya. Politbiro di sana itu takut kalau ya itu. Takut kalau di ini dengan perusahaan-perusahaan besar itu yang mampu mengurangi pengaruh pemerintah terhadap rakyatnya. Padahal sudah menaikkan taraf hidup masyarakatnya dan sebagainya. Ya itulah. Kemudian pengen berkuasanya seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Ideologi Pancasila. Oke, Pak, kenapa sih kita pakai ideologi Pancasila, nggak pakai ideologi yang lain? Itu negara-negara lain ideologinya bagus. Bagus dalam arti mampu menyejahterakan rakyatnya. Oke. Pancasila nilainya itu bagus banget. Sudah mengakomodir semua nilai yang ada di masyarakat. Bahkan runtut, sistematis. Tinggal implementasinya aja. Nah ini kita oknum atau kita sebagai warga negara mungkin belum melaksanakan dengan benar sebaik-baiknya. Secara konsep, secara ini bagus banget dalam pribadi masing-masing. Ya. Mau menggadaikan atau mengganti ideologi Pancasila kita dengan ideologi negara lain. Ya, ideologi Pancasila dirasa paling tepat untuk memayungi kompleksitas, heterogenitas yang ada di Indonesia. Saya tidak yakin kalau ideologinya selain Pancasila, bangsa kita masih bisa bersatu dalam satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Mungkin sudah dari dulu-dulu pecah jadi bangsa Jawa, bangsa Sumatera, bangsa Kalimantan, bangsa Papua.
Karena ideologi ini mampu memayungi, memberikan dasar, memberikan arah pedoman untuk kita menjadi senantiasa menjadi satu bangsa Indonesia. Sudah lebih dari 75 tahun. Mau coba-coba mengganti ideologi. Oleh karena itu nggak heran kalau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak boleh diotak-atik, tidak boleh diganti, tidak boleh dilakukan amandemen. Karena disitulah ada ideologi Pancasila. Apalagi sekarang ya, wah ini kok drama-drama ini, serial televisi ini kok bagus-bagus ya, kayaknya di sana kok enak ya, bebas kayak gini. Kita di sini nggak bisa bebas, dan di sana kok biasa aja ya bertingkah laku seperti itu. Di kita kok enggak ya? Memang di era globalisasi ini tantangannya untuk mempertahankan ideologi Pancasila. Bagaimana memberikan pemahaman yang benar, pemahaman yang mudah dimengerti bagi generasi muda. Sekarang kan nggak ada semacam penataran P4 dan sebagainya. Dulu kan ada. Tapi memang dulu tuh lebih ke ini aja ya, meresap ke ininya nggak terlalu ini ya. Lebih ke semacam cuma hafalan, cuma jargon, cuma ini aja. Nah, bagaimana ini PR mensosialisasikan, menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dengan bahasa yang lebih mudah, dengan cara yang efektif ke generasi muda itu. Oke, lanjut. Ya, ini aspek politik. Ya, aspek politik itu juga salah satu faktor yang menunjang ketahanan nasional. Ya. Kalau politik kita gaduh ya, di dalam negeri, ya, bagaimana mungkin untuk membangun perekonomian di negeri ini? Bagaimana mungkin tercipta kebijakan undang-undang yang mementingkan kepentingan bangsa ini, rakyat banyak, kalau para politisinya egonya ini ya ego keparteannya luar biasa besar, nggak jadi. Padahal undang-undang itu sudah urgent ditunggu-tunggu oleh pelaku ekonomi misalkan. Ya, seperti itu. Ini gedung kura-kura ya, yang sangat ikonik di Senayan sana. Dulu waktu reformasi ini penuh ini atapnya ini mahasiswa pada naik di atapnya ini ya. Politik luar negeri ya, kita tentunya politik kita bebas aktif ya, ya, demi kepentingan nasional kita juga. Amanat Undang-Undang Dasar 1945 di pembukaan ya, untuk melaksanakan ketertiban dunia ya, perdamaian ya. Bebas, kita tidak memihak salah satu dulu blok ya, dulu ada blok barat, blok timur. Sekarang ya tidak memihak salah satu negara adik kuasa, enggak. Kita kan intinya banyak teman. Ya, sebisa mungkin itu kita tidak punya musuh. Tapi jangan sampai merendahkan harkat martabat kita. Kita negara yang cinta damai, tapi lebih cinta kemerdekaan. Sebisa mungkin kalau kita ada konflik atau masalah dengan negara lain, kita selesaikan dengan baik-baik, dengan cara diplomasi yang baik. Bukan dengan kekuatan otot, kekuatan angkatan perang. Tapi kalau mereka sudah menginjak-injak kedaulatan kita, kita juga mampu untuk melawannya. Berperang sekalipun demi mempertahankan kedaulatan negeri ini. Jadi Indonesia inginnya tuh punya hubungan baik dengan setiap negara, agar kita kepentingan nasional kita juga lebih ini ya. Coba kalau kita bersinggungan dengan negara lain ya, dan itu negara yang besar, kita diembargo, nah kepentingan nasional kita jadi terhambat dan sebagainya. Tapi ya jangan sampai kita menggadaikan harga diri. Misalkan ini dalam kasus Israel. Nah, kita sampai saat ini tidak mau mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel. Ya, kemarin Indonesia itu kan sempat diiming-imingi ya oleh Amerika kalau mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel akan mendapatkan bantuan miliaran dolar. Kita tetap tidak mau. Kita tetap kukuh bahwasannya Israel telah melanggar ya
nilai-nilai kemanusiaan, ya, menjajah Palestina, ya. Dan itu sudah ini ya sesuai dengan langkah pemerintah, sudah sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kita menolak. Ya. Amerika ya nggak serta-merta bisa memberikan embargo kepada Indonesia, malah dia nanti dikritik oleh internasional, dikecam nanti. Dan juga Amerika kan masih banyak kepentingannya dengan Indonesia, dengan sumber daya alam kita. Ya. Kan dulu Amerika kan ketika Donald Trump ya, ketika ibu kota Israel kan ini ya, Tel Aviv ya. Nah, tapi kan ini mau dipindahkan ke Yerusalem kan itu, ya. Nah, banyak negara-negara yang punya hubungan diplomatik dengan Israel, ya, itu diiming-imingi, pindahkan kedutaan kalian dari Tel Aviv ke Yerusalem. Beberapa negara itu kan mau, karena mendapatkan bantuan, terutama negara-negara kecil itu, yang negara-negara miskin itu, mau mendapatkan bantuan dari Amerika, sehingga mereka mengakui bahwa Yerusalem itu ya sepenuhnya milik Israel gitu ya. Dalam arti ini kan lebih ke politis ininya ya, kayak pengakuan de facto-nya kalau memindahkan dutaan besar dari Tel Aviv ke Yerusalem, mengakukan de facto bahwa Yerusalem itu adalah milik Israel. Oke, kita Indonesia, Malaysia, Brunei itu tidak punya tidak punya hubungan diplomatik ya dengan Israel ya. Jadi kalau Perdana Menteri Israel mau ke Australia misalkan ya, tidak boleh melalui ruang udara Indonesia, muter jauh gitu. Ya. Tapi nggak tahu kalau pakai pesawat yang canggih ya, nggak kelihatan radar kita ya. Muter jauh, boros itu, muter ini ya. Ini lewat Indonesia kan shortcut kan ke Australia. Aspek ekonomi, ya, ekonomi yang kuat tentunya akan membuat ya kemampuan kita misalkan membeli alutsista dan sebagainya untuk mempertahankan ini semakin kuat. Bangsa kita juga tidak bisa lebih sejahtera, tidak mudah diiming-imingi untuk berkhianat pada negeri ini. Ya. Ini mana ini gambar di sini? Di mana ini? Uni Emirat Arab, Pak. Uni Emirat Arab di Dubai, ya. Itu ada bangunan tertinggi di dunia, Burj Khalifa. Ada itu palm itu ya. Ada palm Jumeirah, palm apa lagi ya, macam-macam itu. Pulau buatan yang luar biasa ya. Ada pulau buatan yang bentuknya kayak peta dunia itu, the world itu ya. Itu ini Uni Emirat Arab itu kan dia sumber dayanya apa sih sebenarnya? Minyak kan? Nah, minyak ya. Tapi kita salut dengan pemimpinnya ya dulu ketika tahun 80-an atau berapa itu meyakini bahwa ini minyak ini nanti bakal habis. Kalau sudah habis mau ngapa lagi negeri kita? Kita nggak subur, kering kerontang kayak gini, gurun. Mau ekonominya dari mana? Nah, mumpung kaya raya, punya sumber daya alam minyak dengan cadangan devisa yang luar biasa besar tentunya dia, dengan kas negara yang gede banget. Oke, kita jadikan Uni Emirat Arab, khususnya ini Dubai misalkan ya. Dubai kan salah satu keemiratan di Uni Emirat Arab. Itu pusat hub ekonomi regional Timur Tengah. Jadi perusahaan-perusahaan multinasional itu kalau tidak membuka cabang kantor perwakilan di Dubai itu belum afdol. Hub penerbangan internasional, kalau mau ke Eropa transit dulu ke Dubai. Ya Eropa, Afrika dan sebagainya. Tapi kita harus konsisten dengan menyediakan berbagai kemudahan, fasilitas yang mumpuni kelas dunia, membangunlah fasilitas kelas dunia. Ya, sampai mereka membangun bangunan-bangunan ikonik yang mampu menarik wisata, ya, turis-turis asing melirik
Dubai sebagai salah satu tujuan wisatanya. Siapa dulu yang mau berwisata ke daerah gurun? Siapa yang mau berwisata ke Arab? Ya kawasan Arab, kecuali untuk religi ya. Sekarang coba di Dubai itu. Kamu pengen lihat bangunan tertinggi di dunia, mall terbesar di dunia, apa itu pulau buatan yang terbesar ini di dunia, yang nah di sana. Jadi mereka mampu menarik turis asing yang luar biasa. Dan itu sumber devisa yang luar biasa. Ya, menarik produsen film Hollywood untuk syuting di sana, itu yang apa itu yang Mission Impossible ya, yang di Burj Khalifa ya, terus dan beberapa yang lainnya ada juga di Abu Dhabi dan sebagainya. Nah itu berpikir jauh ke depan ya, agar bangsa mereka tahan dengan perubahan yang terus terjadi. Nah, itulah yang harus juga dilakukan oleh Indonesia. Indonesia harusnya bisa lebih dari itu. Apa sih sumber daya kita yang ini nggak ada? Ya, itulah. Mungkin kalian nanti menjadi salah satu pemimpin bangsa ini. Ya, ingatlah kepentingan bangsa ini yang lebih besar daripada kepentingan partai golongan kalian. Ya, kalau sudah seperti itu, Indonesia bisa ini. Kalau sudah seperti itu, sudah bisa mengatasi permasalahan dalam negerinya. Tinggal luar negerinya, ancaman dari luar. Kan banyak kan negara-negara yang tidak mau Indonesia menjadi besar. Ya, seperti dulu lah ketika krisis ekonomi 98, Indonesia sudah mau tinggal landas. Ya, coba kalau nggak krisis, Indonesia sudah menjadi negara maju sekarang. Malah nyungsep duluan. Banyak itu asing bermain di situ jelas. Ya, salah satunya aja menghentikan proyek strategis nasional, yaitu pesawat ya nasional buatan IPTN. Kalau enggak kan pesawat kita baling-baling itu sudah menguasai dunia, itu kalah itu ATR. Salah satu itu hanya satu aja, belum yang lainnya. Ya itu ya, mereka juga memanfaatkan orang-orang yang ini ya gunjang-ganjing politik di Indonesia ya, tambah hancurkan ekonomi, jebret dolar rupiah keok berapa ratus persen, sampai 6 kali lipat, lebih 7 kali lipat, 600% rupiah itu hancurnya. Nah ini Indonesia ya, ini bangunan-bangunan di sekitar Senayan sana ini. Kalau kalian di Senayan lihat ini bisa. Anak kecil yang mengamen seperti itu. Anak kecil itu kan ininya bermain, belajar, sekolah, sampai mengamen seperti itu. Kalau kalian belum punya anak, mungkin belum terlalu bisa merasakan ya. Tapi kalau sudah punya anak, waduh, coba anak kalian melakukan hal seperti itu. Panas-panas, siang-siang ngamen, dan sebagainya. Tersayat-sayat itu hatinya. Ya, kalau negara kita sejahtera, ya, pemimpin bangsa ini bisa melakukan kewajibannya dengan benar, ya, sebagai warga negara yang baik. Tidak ada itu orang anak kecil berkeliaran di jalan, ibu-ibu menggendong bayinya, entah itu bayi sewaan atau enggak, ngemis-ngemis di lampu merah. Enggak mustahil kok kita menjadi bangsa yang sejahtera itu. Tinggal mau atau enggak. Hal-hal seperti ini perlu diingatkan terus. Manusia itu gak gudangnya khilaf ya. Jadi ya sering-seringlah kita berintrospeksi ya. Intrapersonal communication. Oke, ini nggak perlu saya lanjut ya, nanti aja lah kalau ada waktu. Seperti sosial budaya, pertahanan, keamanan, militer. Oke, ini kemarin sudah ini ya. Kita ini tahun berapa ini? Ini tahun beberapa tahun yang lalu lah, kita tuh kalah dengan Singapura ya anggarannya. Sana aja 9,8 miliar dolar untuk yang sekecil itu ya. Kita 7 miliar dolar. Singapura yang kecil kayak gitu, dia bisa membayar negara adikuasa untuk melindungi negaranya dengan, kalau dia kaya ya, nggak perlu ini militer.
ya bayar Amerika bisa untuk melindungi negaranya. Ya kayak Kuwait itu dulu ya. Ini Amerika untuk melindungi negaranya dari serangan invasi negara tetangganya. Jadi mereka nggak punya kekuatan militer tapi punya uang yang luar biasa untuk membayar militer negara lain untuk melindungi negaranya. Oke, mungkin ini ya karya anak bangsa. Ya ini apa ini? Coba kita putar sebentar ini. Panser atau apa ini? Ketika masuk ke dalam pertempuran modern dengan teknologi tinggi, kendaraan kuat dan canggih kadang menjadi tempat paling nyaman di medan perang. Setidaknya, itu yang ingin dihadirkan oleh PT Pindad selaku perusahaan penghasil peralatan perang. Perusahaan plat merah ini pun terus berinovasi menghasilkan kendaraan perang terbaru. Ini adalah produk kita yang kita sebut dengan Anoa dan kita sudah delivery ya untuk kita gunakan di TNI kita. Kemudian ini Komodo yang digunakan juga untuk personil, untuk angkut launcher dan lain-lain. Produk kita yang terbaru yang kita sebut Sanca. Dari sisi teknologinya memang yang sudah advance kalau untuk Sanca ini apa Pak? Jadi di ruang kemudinya udah bisa dikatakan dilengkapi konsol elektronik, kita sebut electronic control unit. Jadi bisa memonitoring kondisi di luar dan bisa mengatur bagaimana manuver dari Sanca ini sendiri. Untuk mencoba konsol elektronik, saya pun mencoba masuk dan berkendara. Sanca juga dilengkapi teknologi Battle Management System dengan spesifikasi militer. Battle Management System itu menggambarkan posisi dari kendaraan itu dalam peta yang sudah kita pasangkan di komputer seperti ini. Sehingga dia nanti bisa mengetahui bahwa posisi kita ada di mana, posisi dari rekan-rekan kita ada di mana, dan posisi musuh di mana. Kemudian informasinya juga disambungkan dengan radio. Nah, radio ini juga terenkripsi. Didesain sebagai kendaraan anti ranjau, kendaraan ini sempat melakukan beberapa manuver di luar. Hebatnya, di dalam tidak terasa goncangan meski dengan tingkat kemiringan yang lumayan. Disebut karya anak bangsa, kendaraan ini baru memiliki 30% kandungan lokal, hasil transfer ilmu dengan perusahaan Thales Australia. Sadar akan perkembangan teknologi, Abraham Moss sebagai Direktur Pindad yakin, kedepannya hampir seluruh peralatan perang berkomunikasi menggunakan internet. Penyebabnya, perang bukan hanya melibatkan peluru, tapi juga melibatkan propaganda melalui media internet dan serangan cyber. Hal ini menimbulkan kekhawatiran sendiri. Sebagai contoh, ada 48 juta serangan cyber di Indonesia. Artinya, Indonesia menerima 100 serangan peretas setiap menitnya. Untuk mengantisipasinya, PT Pindad membangun divisi khusus pertahanan cyber. Enggak mau tidak mau, Pindad harus punya pemahaman secara komprehensif. Bagaimana kita membuat sistem bertempur untuk hal-hal yang sophisticated, yang high technology. Teknologi selalu disebut membantu hidup lebih baik. Tapi dalam hal ini, teknologi menjadi kunci basis pertahanan terbaik sebuah negara. Radinata Prawira, Bandung. Ya, itu ya. Jadi kita sudah ya sedikit-sedikit lah, meskipun tadi TKDN-nya ya, komponen dalam negerinya tadi masih 30%. Ya. Perlu dukungan dari pemerintah yang kuat ini untuk membangun kemandirian alutsista. Ya, itu dioprek ini kan ini ya, bisa lah orang-orang Indonesia pintar-pintar datangkan itu insinyur-insinyur Indonesia yang menjadi diaspora di seluruh dunia itu. Gaji mereka dengan gaji yang tinggi, ya, agar mereka sepenuh hati membangun sebuah sistem munggah alat yang luar biasa. Ya, itu tadi ini saya, dan juga ini serangan cyber ini ya, yang mungkin 20-30 tahun yang lalu belum menjadi perhatian, sekarang udah. Coba kalau itu Anoa, Komodo, Sanca itu tadi, itu terhubung internet dan diretas oleh pihak lawan asing. Waduh, bisa dia nanti meledakkan diri sendiri. Nah, itu kan memang harus dipikirkan juga ya.
Kalau terhubung internet mungkin tidak terhubung ke sistem utamanya atau apanya itu ya, biar tidak bisa mengambil alih kontrol ya. Kalau kalian lihat di film-film itu kan gitu ya, mobil yang sudah ini bisa diambil alih kontrol melalui internet dan sebagainya sehingga bisa terjun sendiri ke sini sendiri. Nah, jangan sampai militer seperti itu, aduh bahaya ya. Oke, ini bab ketahanan nasional sudah kita akhiri dulu, kita masuk ke good governance ya. Oh, tadi Runeva sudah bisa masuk, Sekar? Belum Pak. Oh, ini Pak, tadi ada temen yang bilang kalau semalam Neva sempat lapor kalau dia lagi demam Pak. Cuman sekarang masih belum bisa dihubungin. Oke, ya. Oke. Mungkin sakit kali ya. Baik, good governance. Ya, you can stop corruption. Katakan tidak pada korupsi. Katakan tidak pada korupsi. Ya, malah yang mengatakannya korupsi sendiri. Ya, jangan sampai malah seperti itu ya. Itu iklan kampanye politik di tahun berapa itu, 2009, 2000 itu ya. Sayang sekali ya. Oh, kita menyanyikan lagu dulu. Mendengarkan lagu lah paling enggak. Ayam 28.
Ya, ada tulisannya tuh belakangnya, belum saya potong. Baik, kita ini ya, lanjut ya. Good governance, ya. Kalau menurut LAN itu penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid, bertanggung jawab, efisien, efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Kalau menurut PP nomor 101 tahun 2000, kepemerintahan yang mengemban dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Luar biasa idealnya ya, luar biasa. Semuanya yang bagus-bagus di sini. Ya, tapi paling tidak konsep good governance itu sendiri ya itu adalah menjawab ya aspirasi. Ya, pemerintah itu mampu menjawab aspirasi kehendak rakyat, mengakomodir. Ya, dengan proses penyelenggaraan yang efektif dan efisien. Itu sih, efektif, efisien. Ya, tentunya ada ini transparan, akuntabel dan sebagainya. Mengapa sih perlu good governance? Ya, dulu-dulu nggak ada namanya good governance, pemerintahan yang baik. Ya, baru sekitar 2 dekade inilah good governance. Pengaruh globalisasi. Globalisasi. Coba saya tanya, ini tanggal berapa ya? Tanggal 15. Absen 15. Kenapa globalisasi menuntut pemerintah-pemerintah di dunia ini, pemerintah tingkat mungkin kabupaten, provinsi, pusat untuk menerapkan prinsip good governance? Kenapa? Coba nomor 15 siapa namanya ini? Saya Pak, Grafta Pak. Grafta, silakan Grafta. Kenapa Grafta? Supaya mengikuti arus globalisasi Pak. Supaya mengikuti arus globalisasi. Iya, kenapa? Globalisasi itu apa sih pengaruhnya terhadap atau apa sih kenapa sih pemerintah harus menjalankan kepemerintahan yang baik agar tidak terlindas, tidak ini oleh globalisasi agar mendapatkan manfaat dari globalisasi. Apa? Karena apa? Bisa beradaptasi Pak. Tidak ya? tinggal nyaman dan juga bisa beradaptasi, menghindari ancaman, terus apa lagi? lagi blank Pak. Oke, baik, bisa beradaptasi dan sebagainya ya, tidak tergilas globalisasi. Kenapa sih? Jadi globalisasi, yang namanya globalisasi, ya, globalisasi salah satunya ya, globalisasi banyak efeknya itu banyak banget, pengaruhnya banyak banget. Salah satunya ini aja, globalisasi itu ya dalam era sekarang ini, misalkan ya perusahaan multinasional, ya. Apa sih target perusahaan multinasional itu? Tidak lain tidak bukan adalah keuntungan sebesar-besarnya. Dia tidak memandang batas-batas negara, administratif negara, tidak memandang nasionalisme. Yang penting perusahaanku ini untung akeh. Bagaimana untung yang banyak? Nah, mencari negara yang bisa memberikan efisiensi pada proses produksi mereka. Salah satunya misalkan upah buruh yang murah tapi cekatan, rajin dan sebagainya. Ya. Tak heran perusahaan-perusahaan multinasional itu di era 90-an ya mulai memindahkan perusahaan-perusahaannya offshore, tidak lagi ke ini ya, dilepas pantaikan dari negara mereka ke banyak yang ke Cina. Cina mendapatkan modal yang masukan modal asing yang luar biasa besar.
produsen-produsen itu bisa membuat barang berkualitas bagus dengan biaya yang lebih murah, bisa ditekan daripada kalau mereka produksi di dalam negeri mereka sendiri di Amerika misalkan. Oleh karena itu bisa dipasarkan ke seluruh dunia dengan lebih murah, lebih kompetitif harganya. Nah, untuk bisa seperti itu perlu dukungan dari pemerintah setempat. Misalkan ya birokrasi yang tidak berbelit-belit, ya, kemudahan dalam menjalankan bisnis, ya, kepastian hukumnya, ya, dan kestabilan upah buruhnya juga sebenarnya. Ya. Sedikit-sedikit demo, waduh, wes. Tidak ada pungli, coba kalau ini punglinya banyak macam-macamnya. Jadi resiko-resiko itu bisa diperhitungkan dengan lebih jelas. Coba kalau kita di sini mau buka usaha, perizinan di Indonesia butuh lebih dari 1 tahun. Waduh, sudah kabur duluan. Udahlah, mending kita investasi di Kamboja, di Vietnam, di India. Ya, kemarin Foxconn itu kan mau buka di Indonesia ya. Mereka meminta lahan berapa ratus hektar atau apa. Ya, coba kalau diberi kemudahan itu. Sediakanlah pemerintah segitu. Tapi kan multiplier effect-nya menyerap tenaga kerjanya, belum nanti tenaga kerja itu membelanjakan ininya, upahnya itu kan gede banget. Belum kita mendapatkan added value ya ketika mereka ekspor dan sebagainya dari Indonesia. Ya, sayang sekali. Harus berpikir jauh seperti itu. Terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabilitas, partisipatif dan demokrasi. Transparan, akuntabel, partisipasi, inilah yang dikehendaki oleh masyarakat agar mereka percaya dengan pemerintah. Oh, anggaran pemerintah segini. Untuk apa saja sih? Untuk ini. Ya, dapat dipertanggungjawabkan, akuntabel. Partisipasi ketika mau membuat kebijakan, ya, masyarakat diikut sertakan. Memang kebijakannya akan lebih lama terbentuk secara final, tapi kalau kebijakan itu dibuat dari permasalahan yang ada di masyarakat, dari sumbangsaran partisipasi masyarakat, kebijakan itu akan tepat sasaran. Dana dari anggaran yang tersedia itu akan lebih tepat sasaran. Lebih menjawab permasalahan masyarakat. Itu tadi kan konsepnya. Menjawab permasalahan masyarakat, tantangan, mengakomodasi kehendak rakyat itu. Dan efisien, efektif. Ya, demokrasi juga. Oke, yang mendagri dorong budgeting kita skip dulu aja. Ya. Prinsip-prinsip good governance, partisipasi. Nah, ini partisipasi aktif masyarakat ini yang seringkali masih rendah. Ya, kadang kalau kita butuh partisipasi aktif masyarakat, waduh, ini kapan ini kebijakan ini bisa ditetapkan? Nunggu ini masyarakat, waduh, nggak habis-habis. Tapi ya itu kan ini intinya menjawab permasalahan masyarakat. Agak repot, agak ini, tapi itulah keefektifannya. Ya. Jadi ini biasanya masih rendah, partisipasi masyarakat ini masih rendah. Biasanya dari prinsip-prinsip good governance, bisa transparan, bisa ya akuntabel bisa, tapi untuk menggandeng masyarakat ini loh, untuk mikir bersama untuk ini, ya itu yang nanti ada salah satu video daerah di Jawa Timur, Bojonegoro itu partisipasi masyarakatnya bagus. Aturan hukum, ya tentunya dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, ya prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Transparansi, transparan. Ini segini, biayanya yang keluar segini, prosesnya segini, sehingga nggak ada yang namanya pungli-pungli. Ini tetap segini. Ya. Dulu saya ngurus apa itu SKCK ya, perpanjang SKCK di kantor, ngurus dari ini ke mana itu kecamatan, terus ke polsek, terus baru ke Polres. Ternyata dan di polsek itu saya pernah berapa biaya administrasinya 10.000 gitu ya. Kurang ini. Nah, ternyata sampai di Polres ya. Di situ dipampang SOP-nya, jelaskan transparan ya. Dan saya dikasih tahu petugasnya, Mas, besok kalau perpanjang SKCK nggak perlu ke polsek, nggak perlu ke kecamatan, nggak perlu dari desa dan sebagainya. Langsung saja bawa fotokopi SKCK lama ke Polres.
Di sini sudah tertera juga biayanya Rp5.000 ya. Dan kalau mau legalisir tambah Rp5.000, jelas. Oh gitu ya, iya. Loh, kok nggak ini di bawah tadi kok saya di ini ya? Nah, berarti itu apa? Masih ada oknum. Ya. Saya kira sudah jelas aturan itu sampai ke bawah, tapi masih ada yang oknum yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat. Nah, itu yang memperburuk citra. Ya, padahal secara institusinya sudah berubah bagus. Ya. Inilah sudah lebih bagus lah ya kepolisian saat ini. Daya tanggap responsif ya, responsiveness. Nah, ini perlu ya responsif. Nah, tapi enggak diulur-ulur lama, nanti ditunda-tunda, responsif. Berorientasi pada konsensus ya, ini bisa menjadi penengah lah pemerintah ini. Ya, dari permasalahan atau konflik di masyarakat antara beberapa belah pihak. Berkeadilan, efektivitas, akuntabilitas ini dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Bukan mau bertanggung jawab, tapi dapat dipertanggungjawabkan. Dapat dipertanggungjawabkan itu yang bagaimana? Ya sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, sesuai dengan SOP yang ada. Ya, apa yang dilakukan itu sesuai, ada dasarnya, dasar yang jelas. Ya. Bukan dasar ini saya disuruh ini, disuruh atasan saya, itu bukan akuntabel itu. Visi strategis, visi ke depan, ya mengembangkan potensi daerahnya. Kita harus kebijakannya seperti ini. Oh, daerah kita tuh daerah agraris yang kaya, yang subur, gini-gini. Nah, oleh karena itu kebijakan pembangunan ekonominya mungkin ke arah agraris. Oh, daerah saya itu bagus wisata alamnya, pemandangannya bagus-bagus. Jadi pengembang ke depannya ke arah wisata, menggait investor di sektor pariwisata. Visi strategis, ya macam itu. Oke, juga kita ini salah satu daerah yang menjadi acuan ya, yang cukup berhasil dalam otonomi daerah. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menobatkan Kabupaten Banyuwangi menjadi satu-satunya kabupaten se-Indonesia dengan nilai terbaik dalam program kerja bersinergi antara masyarakat dan birokrasi. Dari hasil ini, Kabupaten Banyuwangi berhasil mengalahkan Kota Surabaya yang dianggap juga memiliki pelayanan publik terbaik. Prestasi menggembirakan kembali diraih Kabupaten Banyuwangi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Selasa siang beri penghargaan kepada Kabupaten Banyuwangi sebagai kabupaten dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terbaik se-Indonesia dengan kategori A. Banyuwangi masuk wilayah regional 2, meliputi seluruh pemerintah dan kabupaten kota se-Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Lampung, dan Jawa Timur. Penghargaan ini berdasarkan penilaian program kerja yang berorientasi pada hasil dan kemanfaatan serta serapan belanja daerah dalam APBD. Akuntabilitas dan kinerja ini harus paralel dengan kesejahteraan rakyat. Alhamdulillah Banyuwangi dulu kemiskinan 20,4%, sekarang turun menjadi 9,17%. Begitu juga terkait dengan peningkatan orang datang melalui bandara, naik 2.800%. Dengan pemberian penghargaan ini, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi berharap pemerintah daerah akan terus meningkatkan peringkat pelayanan publik hingga bisa memancing banyak investasi masuk. Daerah yang sekarang masih dalam posisi nilai C dan CC, kita harapkan nanti ini memperbaiki sistemnya. Nah, kita harapkan nanti semakin baik sistem pengelolaannya, akuntabilitasnya semakin bagus nilainya, efisiensinya makin tercapai. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sementara penghargaan yang diraih Kabupaten Banyuwangi ini diharapkan bisa menjadi tolak ukur tim kerja daerah kabupaten lainnya agar mampu membangun sistem kerja dengan menggerakkan rakyat dan birokrasi yang terintegrasi menuju kesejahteraan masyarakat. Francisca Wijaya, Surabaya. Ya, itu tadi ya, Banyuwangi dengan berbagai potensinya yang ada. Dulu Banyuwangi itu ya stagnan pertumbuhannya. Ya, padahal potensinya luar biasa.
ada Kawah Ijen yang terkenal dengan Blue Fire-nya, ya, Taman Nasional Alas Purwo, Baluran juga kalau nggak salah di Banyuwangi, dan macam tuh banyak. Dan budayanya, pantainya, ya, kalau nggak salah pantai apa tuh, Jilan ya, yang terkenal di antara para surfer dunia itu karena ombaknya yang tidak putus sepanjang 2 km atau berapa itu. Itu luar biasa potensi itu, dan itu dilihat itu tadi pemimpinnya, ya, dan membuktikan bahwa tadi dia bilang akuntabilitas dan kinerja itu harus sejalan paralel dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya di atas hitam di atas putih saja sebatas laporan lakip ya namanya. Besok mungkin kalian kalau bekerja, kalau ditempatkan di bagian supporting alias mungkin TU atau yang ini ya, bagian pelaporan kayak gitu, nanti membuat lakip, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kita juga buat. Nah itu Banyuwangi nggak hanya pengen sekedar hitam di atas putih itu saja, laporan yang nanti teronggok begitu saja, tapi benar-benar laporan itu benar-benar wujud dari akselerasi kesejahteraan masyarakat dengan akuntabilitas kinerja ini ya. Pembangunan infrastruktur, ya salah satunya Bandara Belimbing Sari Banyuwangi itu yang mampu tadi menaikkan angka kedatangan ya. Terminalnya kan dibuat bagus itu baru itu, yang ramah lingkungan. Ya, itu mampu menaikkan sekitar 2.000, tapi berapa? 2.800% atau berapa tadi. Luar biasa. Ya, itu loh daerah kalau diberi kepercayaan, ya, didukung oleh pemimpinnya yang amanah, ya, mengedepankan kepentingan masyarakatnya, ya jadinya ya luar biasa moncer. Ya, nggak kalah kok. Maksudnya pemikiran-pemikiran orang daerah itu dibandingkan orang pusat. Mereka juga punya pemikiran-pemikiran kreatif. Ya, dibuat juga itu berbagai atraksi budaya di Banyuwangi rutin sehingga menarik wisatawan juga. Menjadi lebih hidup gitu Banyuwangi. Ya, coba bayangkan kalau di daerah kalian, di kabupaten kalian dipimpin oleh bupati yang kemenangannya dulu adalah kemenangan karena menyuap warganya, kasih 50.000, 100.000. Apa yang akan dilakukannya? Ya pasti ya meroyek, ya mengembalikan modalnya tadi untuk ngasih orang itu tadi, ya apa entah itu dari proyek-proyek dipotong atau disunat atau berapa, atau jual beli jabatan, karena jual beli jabatan kan nggak terlalu kelihatan ya, jual beli jabatan mau ngangkat pejabat jadi eselon 2, 3, 4 masing-masing ditarik berapa, belum ini di instansi yang tanda kutip basah kamu harus bayar berapa. Nah, itu. Ya, apa punya pikiran ketika dia modalnya gede, ketika calon itu pikiran untuk menyejahterakan rakyatnya, ya pikirannya ya untuk mengembalikan modalnya dulu, baru kalau ada sisa untuk masyarakat. Ya seperti itulah. Amit-amit ya, kalau kalian nanti jadi pemimpin, calon pemimpin, ya calon pemimpin dari proses yang baik dan benar. Nggak mengherankan banyak bupati yang ditangkap. Ini korupsi ini, A, B, C, atau jual beli jabatan. Sayang sekali. Ya. Ya ini konsepsi good governance yang tadi saya katakan ya, nilai yang menjunjung tinggi kehendak rakyat. Dan aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien, tepat guna sasaran, efisien dalam hal penggunaan anggarannya. Kita beralih ke informasi. Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur terpilih menjadi daerah percontohan pemerintahan daerah terbuka dalam ajang Open Government Partnership atau OGP. Kabupaten Bojonegoro bahkan menjadi daerah satu-satunya di Indonesia yang terpilih menjadi pilot project Open Government bersama 14 daerah lainnya di dunia. Kabupaten Bojonegoro terpilih mewakili Indonesia sebagai daerah percontohan pada ajang Open Government Partnership atau OGP Subnational Government Pilot Program yang berbasis di San Francisco, Amerika Serikat. Kabupaten Bojonegoro terpilih setelah melalui proses seleksi yang diikuti oleh lebih dari 40 pemerintah daerah dari 69 negara anggota OGP.
Kabupaten Bojonegoro bersama kota Seoul, Korea Selatan, dan kota Tbilisi, Georgia bahkan menjadi percontohan pemerintah daerah pertama di Asia. Terlibatan partisipasi publik, kemudian aset disclosure gitu ya, dan keterbukaan informasi publik. Ini kan sebenarnya nasional gitu ya kan intinya. Nah, kelebihannya Bojonegoro adalah kita melihat kita kan maksimal hanya 3. Partisipasi publiknya yang paling cukup kuat itu Bojonegoro. Bojonegoro ini lengkap, dan biasanya yang paling bermasalah di negara-negara lain adalah partisipasi publik. Makanya kenapa Bojonegoro ini menjadi terpilih juga. Kalau saya sih itu alasan. Keterlibatan publik di Kabupaten Bojonegoro terlihat dari tingginya peran serta masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Pemerintah Bojonegoro juga mengakomodir melalui media online serta dialog publik rutin yang dikelola Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro. Memantapkan kami untuk betul-betul supaya collaborative action itu bisa terjadi. Nah, collaborative action itu kan disyaratkan. Nggak mungkin kita kalau nggak saling percaya. Saling percaya itu bisa terjadi kalau saling terbuka. Saling terbuka itu tahap berikutnya adalah saling mengapresiasi, saling memberi ruang, maka terjadilah sinergi. Nah, tugas kami sebenarnya adalah sebagai pemerintah. Maka pemerintah itu, politisi tidak lagi menjadi komander sekarang. Dalam beberapa hal kita cuma menjadi fasilitator. Kita datang, oh ini ada masalah begini, kita duduk bersama, pemerintah punya kemampuan sekian, masyarakat sekian, nah jadilah kemudian dibikin bersama-sama. Kemudian berusaha menjadi saling memahami, apa sih kesulitan, apa keterbukaannya. Karena itulah mekanisme dialog publik, mekanisme, kenapa misalnya kalau ada orang SMS ke saya sekarang, dia bisa ngecek kok, baik lewat radio maupun lewat internet, dilapor itu, dan saya dapat notifikasinya setiap kali ada masalah. Sekarang di handphone saya pun saya bisa cek terus. Persoalan anggaran pemerintah itu menjadi sesuatu yang tabu dibicarakan, ya sekarang semua orang boleh melihat dan bicara. Ini wujud konkret. Kenapa? Karena orang akhirnya tahu bahwa keterbatasan anggaran. Kan publik itu kan seringkali berpikir kalau pemerintah itu segala-galanya, apalagi orang kampung kan, orang desa kan, kemampuannya luar biasa. Tapi dengan keterbukaan, dengan tahu keterbatasan, itu ternyata kita bisa saling mencari solusi. Pasca terpilih, Kabupaten Bojonegoro bersama 14 daerah lainnya di dunia akan mendapatkan pendampingan dari Sekretaris OGP untuk menyusun rencana aksi daerah atau RAD. RAD ini berisikan sejumlah komitmen untuk memperkuat keterbukaan pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Tujuan Open Government Partnership yaitu untuk mendorong negara-negara anggotanya mewujudkan transparansi, partisipasi publik, akuntabilitas, dan inovasi dalam tata kelola pemerintah. Hal ini juga sejalan dengan nawacita pemerintah Presiden Joko Widodo dalam membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Dari Jakarta, Eva Wondo, Ivan Januari, Metro TV. Ya, itu ya, Bojonegoro, salah satu kota di Jawa Timur. Saya kalau mudik sering lewat Bojonegoro dan biasanya menjadi transit saya itu. Mungkin kalau capek nginep di situ gitu ya. Bojonegoro terkenal dengan dia tidak punya pantai, ya di tengah Jawa Timur ya, tengah bagian utara. Ya, banyak hutan jati di situ. Dan ada sumber minyak ya di situ. Bahkan di bawah alun-alunnya Bojonegoro itu katanya ditemukan sumber minyak yang gede. Tapi kan ngebur di alun-alun, katanya mau dibur secara miring itu dari seberang Bengawan Solo itu. Nah, di sisi lain tadi ya, Bojonegoro berhasil menjadi salah satu ya pelopor open government di Indonesia. Di situ tadi yang dikritisi, kenapa Bojonegoro bisa menjadi pelopor itu? Adalah keterlibatan, partisipasi aktif masyarakat terhadap ya pengambilan keputusan kebijakan pemerintah di Bojonegoro itu bagus, kuat gitu ya partisipasinya. Ya. Dan pemerintahnya terbuka. Ini loh, kita punya anggarannya segini, jangan anggap kita tuh anggarannya tuh luar biasa banyak ya segini. Oke, kita bikin apa nih masyarakat? Apa mau untuk apa? Entah itu untuk pertanian, permodalan, ya pembelian bibit, pupuk atau yang lain. Di situ Bojonegoro ini ya terkenal ini ya, kemarin berhasil itu pengembangan perkebunan belimbing ya, belimbing rakyat itu ya. Dan itu mungkin dari ya ini tadi mungkin itu salah satu wujud dari solusi bersama itu yang dilakukan pemerintah dan masyarakat. Biar bisa saling memahami, saling percaya antara masyarakat dan pemerintah. Ya.
Tidak ada dusta ya di situ ya. Jadi anggaran yang nggak seberapa besar ya bisa digunakan untuk menjawab permasalahan masyarakat. Tadi kembali lagi ke konsep good governance, yaitu adalah menjawab kehendak rakyat, memberi akomodir aspirasi rakyat, itu ya. Jadi bukan untuk pembangunan misalkan infrastruktur untuk cuma proyek-proyek mercusuar yang kelihatannya cuma untuk gengsi tapi tidak berimplikasi pada masyarakat, implikasi positif pada masyarakat. Kan sayang seperti itu. Cuma untuk proyek-proyek pemanis, mempercantik saja secara luar tapi dalamnya gerowong, keropos, masyarakatnya masih banyak yang miskin, percuma. Untuk apa? Mau cuma puji-pujian aja. Ya cuma viral di medsos, ini lu ada monumen baru di kota ini. Banyak kan yang seperti itu. Kemarin monumen-monumen kayak gitu aja malah dikorupsi. Dah. Oke, salah ini Bojonegoro ya. Open government-nya luar biasa. Ada yang dari Bojonegoro ini. Itu tadi video beberapa tahun yang lalu ya, mungkin bapaknya itu tadi bupatinya sudah nggak menjabat lagi sekarang ini. Saya senang kalau ke Bojonegoro itu mampir ke alun-alunnya tuh luas banget, luas, adem ya, banyak tanamannya. Kota itu. Kita beralih. Tinggal 4 menit lagi, cepat aja ini. Penerapan good governance pada sektor publik tentunya layanan kesehatan ya, transportasi publik dan fasilitas publik lainnya ini banyak ini semuanya. Layanan kesehatan ya tidak usah di ini lagi ya, sekarang ini luar biasa layanan kesehatan, para tenaga medis berjibaku untuk memberikan pelayanan 24 jam ya. Karena Covid ini ya, oleh karena itu kita tolong bantu para tenaga medis kita mengurangi mobilitas kita ya, kalau nggak perlu amat nggak usah ini keluar. Ngeri ini COVID-nya ya. Jangan apalagi kalian sampai berpikir COVID nggak ada, waduh. Kacau itu ya. Ada, beneran ada ya. Oke, konsep good corporate governance pada sektor swasta, transportasi. Oke. Ini coba perusahaan semacam Astra International, BCA, Unilever ya. Itu perusahaan terbuka. Ya, setiap tahun harus melaporkan laporan keuangan tahunan bahkan triwulanan ya juga harus terbuka, transparan, biar investor percaya, tidak ada yang ditutup-tutupi, sehingga langkah ke depan merencanakan strategis perusahaan itu biar lebih jelas, lebih terukur. Itu ya, tak mengherankan keterbukaan, transparansi perusahaan-perusahaan terbuka ini menghasilkan ya performa saham yang bagus sehingga peningkatan nilai perusahaan yang luar biasa besar. Unilever sejak tahun 70-an, 75 atau berapa itu go public. Sekarang nilainya luar biasa gede ya, meskipun ini kalau hari-hari ini lagi turun ya nilainya ya. Astra International, siapa yang nggak tahu Astra International. BCA menjadi bank terbesar di Indonesia dalam hal market valuation ya, kapitalisasi pasarnya. Ya, bahkan sempat mengalahkan bank terbesar di Asia Tenggara, DBS itu ya, DBS Singapura. Nggak tahu sekarang market valuation-nya masih gede BCA atau DBS itu. Oke, ini terakhir, video terakhir, Batang, Jawa Tengah. Ya. Mengambil tempat di samping rumah dinas Bupati hingga kantor Bupati Batang, Jawa Tengah, sebuah perhelatan bertajuk Festival Anggaran digelar, di mana semua informasi atas penggunaan dan alokasi anggaran pemerintah Kabupaten Batang ditunjukkan kepada umum. Mulai pelayanan seperti pendidikan, ekonomi, infrastruktur, dan kesehatan, hingga realisasi program dana desa. Selain itu, masyarakat juga bisa berkonsultasi. Festival yang dibuka Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Mirawati Sujono pada 13 Maret ini diharapkan sukses memosisikan rakyat hingga lapisan terbawah, agar memiliki kontrol yang kuat terhadap anggaran pembangunan daerah. Sebentar ya, saya stop sebentar, saya cek dulu tadi sudah kesimpan semua belum administrasinya. Nah, jadi dari tadi kan saya melihat ya bagaimana gelar yang dilaksanakan terkait dengan perencanaan anggarannya, pelaksanaannya, pengawasannya, sehingga pertanggungjawabannya. Dan itu memperlihatkan bahwa kalau direncanakan dengan baik,
hasilnya juga dengan baik. Oleh karena itu yang kami kedepankan adalah bagaimana menggunakan APBD yang ada di Kabupaten Batang ini efektif, efisien, tepat sasaran, tepat guna, sehingga goal-nya adalah menjawab seluruh kebutuhan masyarakat. Sejak digelarnya Festival Anggaran pada tahun lalu, seluruh jajaran berinovasi membangun sistem tata kelola pemerintah yang baik, yang membuat tingkat penyerapan anggaran per tahun mencapai 90%. Di mana pada tahun 2014, APBD Kabupaten Batang mencapai 1,32 triliun rupiah, yang dialokasikan untuk infrastruktur sebesar 194,19 miliar rupiah. Sementara di tahun 2015 Oke, saya hentikan saja sampai di sini ya, karena sudah selesai waktunya. Jadi Batang itu sendiri ini ya, merupakan daerah yang APBD-nya kecil ya, PAD-nya juga kecil. Kalau anggaran yang sudah kecil seperti itu dikorupsi, mau jadi apa Batang? Ya, stagnan bahkan mungkin tertinggal dengan kabupaten-kabupaten lainnya. Tapi untung itu Pak Yoyo ya, Yoyo itu bupatinya dulu, sekarang sudah nggak menjabat lagi karena dia hanya mau menjabat 1 kali ya. Itu luar biasa ya, menggunakan anggaran tadi efektif, efisien, tepat guna, tepat sasaran, goals-nya menjawab ya aspirasi, kehendak, keinginan masyarakat. Itu intinya good governance. Ya, sehingga tak heran pertumbuhan ekonomi Batang juga bagus karena infrastruktur yang dibangun itu infrastruktur yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, sehingga infrastruktur yang benar-benar produktif, enggak infrastruktur yang muspro atau sia-sia, cuma semacam monumen semata. Ya. Itu tadi ya, menjadi pemimpin itu harus visioner, amanah, ya tahu apa yang diinginkan masyarakat ya dengan keterbatasan yang ada. Ya. Oke, saya akhiri pertemuan kita pagi hari ini. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa pekan depan. Semoga kalian semua dalam lindungannya sehat selalu. Ya, tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik saya akhiri ya. Ini ya.